Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Mbak Isma, Mbak Zahro, Mas Eko, Mbak Ani, Mas Ali. Ya, alhamdulillah hadir semua. Kemarin kita udah belajar tentang adab bermedia sosial. Hari ini kita akan belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah. Sebelumnya Ibu mau nanya, rukun iman itu ada berapa? 6. Mas Eko, next. Ya, apa saja? Iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada qada dan qadar. Ya, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan juga membuktikan dengan perbuatan. Nabi secara bahasa berarti berita, sedangkan Rasul berarti utusan. Bedanya apa? Nabi itu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul seorang laki-laki yang diberi oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Next. Ya, lalu tugasnya itu apa? Tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama sebagai saksi bagi umatnya, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, dan yang terakhir sebagai juru dakwah. Ya, lanjut. Mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat sendiri secara bahasa berasal dari kata ngajaza yang berarti melemahkan. Sedangkan secara istilah mukjizat berarti peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul sebagai bentuk kenabian atau kerasulannya, dan untuk melemahkan manusia yang ingkar atau tidak percaya terhadap Nabi dan Rasul. Mukjizat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mukjizat yang bersifat material. Mukjizat ini bisa dilihat oleh indera penglihatan. Contohnya mukjizat Nabi Nuh, membuat kapal. Yang kedua mukjizat yang bersifat non-materi. Mukjizat ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang dapat dibuktikan kebenarannya sepanjang masa. Oke, selanjutnya sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat wajib. Ada 4, apa saja? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, sifat mustahil ini adalah lawan kata sifat wajib. Apa saja? Kizib, khianat, kitman, dan balada. Selain sifat wajib dan juga sifat mustahil, itu ada juga sifat jaiz. Sifat jaiz ini sifat yang mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul, selayaknya manusia pada umumnya. Contohnya makan, minum, sakit, tidur, dan lain-lain. Selanjutnya peran iman kepada Nabi dan Rasul. Keimanan kepada Nabi dan Rasul dapat kita buktikan dengan memberikan inspirasi dan keteladanan dalam membangun karakter. Contohnya kita sebagai generasi digital dapat meneladani sifatnya melalui sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kita dapat jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan juga cerdas dalam bermedia sosial. Baik, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kalian perlihatkan mood tracker kalian hari ini. Ya, pada bahagia banget ya. Ya, Mbak Zaro, karena beda sendiri, silakan maju.
Oke, kita akan nyanyi 25 Nabi dan Rasul dengan nada naik-naik ke puncak gunung ya. Teman-teman bisa berdiri. Udah siap ya? Ibu contohin dulu. Jadi gini nadanya. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Ya, seperti itu ya. Kita bareng-bareng yuk nyanyi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Suaib, Musa, Harun, dan Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad, Nabi penutup zaman. Oke, silakan Mbak Zaro kembali. Tepuk tangan dulu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu harap kalian paham terhadap pembelajaran kali ini. Karena waktunya sudah mau habis, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek absensi dulu ya. Isma? Sinta? Eko? Mina? Oke, alhamdulillah di semua nih. Masih pada semangat gak nih? Semangat. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Enggak, lupa. Ingat, Bu. Sholat Fardu 5 waktu. Oke, betul sekali. Apa aja ya? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke, betul sekali. Pada hari ini kita akan Hari ini kita akan membahas mengenai sholat berjamaah. Ya, di sini ada yang tahu sholat berjamaah itu apa? Oke, betul sekali. Jadi pada kesini tuh sholat itu dibagi menjadi dua, itu sholat munfarid dan sholat berjamaah. Sholat munfarid itu sendiri itu sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Sedangkan sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana ada yang berperan sebagai imam dan ada juga yang berperan sebagai makmum. Dan sholat berjamaah itu fadilahnya lebih besar nih, yaitu 27 derajat. Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi subuhnya sholat berjamaah di masjid, Cung? Wah, Masya Allah, rajin sekali nih. Oke, kemudian untuk menjadi seorang imam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu Islam. Yang kedua ada berakal. Yang ketiga mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Yang keempat ada laki-laki. Kemudian yang kelima itu suci dari hadas dan najis. Kemudian yang keenam itu memiliki bacaan yang bagus. Yang terakhir itu dapat tidak sedang berposisi sebagai makmum.
Kemudian untuk menjadi seorang makmum itu ada 9 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu berniat menjadi makmum, Islam, berakal, terus mumayyiz, ya, terus meyakini imam tidak sedang mengqadha sholat. Yang ketujuh, tidak lebih maju posisinya dari imam. Jadi seorang makmum itu posisinya di belakangnya imam, bukan di depan apalagi di sampingnya. Kemudian yang kedelapan itu dapat mendengar dan melihat bacaan dan gerakan imam. Dan terakhir itu mengikuti semua gerakan imam dari awal sampai akhir. Dan sebagai seorang makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam karena itu dapat membatalkan sholat mereka. Ya, kemudian ada macam-macam makmum. Ada yang tahu ada berapa? Ya, apa aja ya? Oke, untuk makmum wafi sendiri itu makmum yang diikuti oleh seorang makmum dari awal sampai akhir. Sedangkan makmum masbuk itu makmum yang datang itu terlambat. Ia itu tidak mengikuti imam dari awal. Contohnya itu Mbak Isma. Mbak Isma itu datang ketika seorang imam sedang posisi ruku yang kedua. Jadi dia itu makmum masbuk begitu. Nah, gimana sih ketika seorang imam itu melupakan bacaan atau gerakan sholatnya? Apa yang harus kita lakukan sih? Nah, untuk makmum laki-laki itu sendiri itu, ia harus membaca subhanallah. Sedangkan makmum perempuan itu menepuk telapak tangan kanannya gini. Ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Ya, Ibu punya pantun nih. Bekas luka jadi keloid. Di kaki ada 4. Menunaikan sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 derajat. Oke, di sini ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa ayo? Ya, monggo Mbak Isma. Maju aja, maju. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini kita membahas mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana ada yang berperan menjadi imam dan ada yang berperan menjadi makmum. Ya. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Isma. Oke, di sini udah paham semua ya? Oke, sebagai bahan evaluasi, silakan kalian bisa mengerjakan Google Form yang ada di layar LCD, bisa dicatat. Nanti Ibu juga akan mengirimkannya ke ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, oke. Nanti kirim ke Mas Eko. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan, ditumpulkan minggu depan. Oke. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak absen dulu ya. Yang tidak hadir, angkat tangan coba. Ya. Nihil ya Pak? Nihil ya? Ya. Materi sebelumnya kita belajar mengenai tentang zina, yaitu dalil padanya surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wala taqrabuz zina. Ya. Ya, semoga
dari pelajaran yang kemarin kita pelajari, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar mengenai materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman. Nah, apa itu sih syu'abul iman? Ya, bisa dilihat syu'abul iman yaitu diartikan sebagai macam-macam iman. Ya, dalilnya bisa dibaca teman-teman. Idza akhtarna min bani adama min dhahrihim turhadahum washhaduhum 'ala nafsi. Ya, coba dibaca, Mbak. Ya. Bismillah. Bismillah. Bismillah dulu, bismillah dulu. Ya. Wa id ahad rabbuka min bani adama min dhuhrihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin. Ya, shadaqallahul adzim. Ya. Bisa dilihat teman-teman, ini kita gambarkan sebagai iman, yaitu sebuah pohon memiliki 3 cabang. 1, 2, 3. Nah, lanjut, Mbak. Ya. Bisa dibaca ya teman-teman, syu'abul iman merupakan cabang dari iman yang terdiri dari 77 cabang yang dimana terdapat perbuatan yang dilakukan dan pada 77 cabang tersebut. Ya. Nah, dalil nakli mengenai syu'abul iman. Ya, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda bahwa iman itu dari 77 bahkan lebih cabangnya. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang paling rendah tingkatannya yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Kemudian apa sih macam-macam iman tersebut? Dibagi menjadi 3. Yang pertama cabang berkaitan dengan niat. Terus berkaitan dengan lisan, dan yang terakhir berkaitan dengan perbuatan. Nah, di sini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama membahas mengenai macam-macam iman pada bagian akidah, kemudian pada bagian lisan, dan pada bagian perbuatan. Ya. Coba berhitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya. Ya. Bapak akan bagikan materinya. Yang kedua dan ketiga. Nah, silakan kalian berkelompok merembuk ini namanya contoh-contoh macam-macam iman apa aja di situ. Nanti kalian maju satu-satu ya, teman-teman. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ya, sudah selesai. Silakan maju satu-satu. Ya. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati itu ada 30, tapi saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, iman kepada Allah SWT, yang kedua, iman kepada malaikat Allah, dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Tepuk tangan semuanya. Kemudian yang kedua, silakan. Yang kedua itu ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama itu ada membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua itu membaca kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga membaca dan belajar menuntut ilmu. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan yang ketiga, kelompok ketiga. Ya, cabang iman yang selanjutnya itu berhubungan dengan perbuatan, itu ada 40, cuman saya saja. Yang pertama bersuci, yang kedua ada menegakkan sholat, yang ketiga ada bersedekah. Ya, tangan. Ya. Oke. Dapat dipahami ya teman-teman ya. Tadi ada beberapa contoh-contoh dari iman, yaitu mengenai iman dari bagian hati, terus ada lisan dan perbuatan. Dan untuk pembelajaran kali ini mungkin dicukupkan, kita lanjutkan materi berikutnya. Dan semoga apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, sebagai itu sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya harap kedepannya kita akan lebih kompak lagi, lebih dengan teman itu lebih memahami satu sama lain, agar pembelajaran yang kita
laksanakan akan menjadi lebih bersemangat lagi dan tentunya akan menjadi lebih paham. Ya, mungkin cukup dari saya. Minggu depan kita akan belajar mengenai materi macam-macam syirik. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufiq wal hidayah, waridwal inayah, summa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Oke. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keteladanan para nabi dan ashabul kahfi. Nah, ada 4 nabi yang akan kita bahas keteladanannya pada pagi hari ini. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bin Matta diutus Allah untuk berdakwah pada penduduk Niwana, yaitu tepatnya di Irak. Nah, penduduk Niwana ini menolak keras dakwah dari Nabi Yunus. Penduduk Niwana ini mengolok-ngolok, menjelekkan Nabi Yunus. Dan akhirnya Allah menurunkan wahyu yang isinya itu untuk menyampaikan kepada kaum Niwana, jika kaum Niwana mengikuti ajaran Nabi Yunus, maka kaum Niwana akan diberi sebuah azab. Nah, setelah mendengar itu, Nabi Yunus memberitahu kepada kaum Niwana. Akhirnya setelah itu Nabi Yunus meninggalkan kaum Niwana dan pergi ke tepi laut. Nah, kaum Niwana yang melihat Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka ketakutan dan akhirnya obat dan minta pertolongan kepada Allah. Setelah itu Nabi Yunus tadi kan telah pergi ke tepi laut. Akhirnya Nabi Yunus naik ke kapal. Padahal Allah belum memerintahkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaum Niwana. Di kapal itu di tengah laut terjadi ombak yang sangat besar. Nah, akhirnya nakodah menyuruh yang di dalam kapal untuk mengeluarkan isi-isi barang-barang berat yang di kapal dibuang ke dalam laut. Tapi kok masih kapalnya masih oleng. Akhirnya mereka bermusyawarah dan menunjuk Nabi Nuh, dan akhirnya Nabi Nuh lompat ke dalam laut. Nah, bersamaan dengan itu Allah mengutus seekor ikan dan akhirnya
Nabi Nuh Nabi Yunus dimakan oleh ikan tersebut. Di dalam ikan tersebut Nabi Yunus hanya berdoa dan berdoa. Di dalam sebuah riwayat Nabi Yunus mengalami 3 masa kegelapan. Yang pertama itu kegelapan di dalam perut ikan, yang kedua kegelapan di lautan, dan yang ketiga kegelapan di malam hari. Jadi sikap keteladanan yang kita dapatkan dari Nabi Yunus yaitu tidak boleh putus asa dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria merupakan nabi yang taat beribadah dan tidak hentinya untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Nah, Nabi Zakaria itu beribadah dan berdoa kepada Allah itu hanya ingin memiliki keturunan. Nah, akhirnya doanya itu membuahkan hasil. Beliau mendapat keturunan pada usia 90 tahun yang mana itu sudah sangat tua. Alasan dia ingin memiliki keturunan itu karena beliau khawatir jika tidak ada penerusnya, maka ditakutkan kaumnya akan kembali ke kemunafikan dan kemungkaran dan menyembah berhala lagi. Nah, peristiwa mendapatkan anak itu pertama itu istri beliau, istri Nabi Zakaria itu mengalami kebisuan selama 3 hari. Nggak bisa ngomongnya itu hanya pakai bahasa isyarat saja. Setelah 3 hari, akhirnya hanya bertasbih, bertahmid, berdoa, dan akhirnya setelah itu istri Nabi Zakaria mengandung. Anaknya Nabi Zakaria siapa yang tahu? Nabi Yahya. Jadi keteladanan yang kita peroleh dari Nabi Zakaria yaitu untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan berdoa dengan ikhlas. Tidak boleh putus asa, dan setiap cobaan yang Allah berikan tentu ada hikmahnya. Selanjutnya itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya merupakan anak dari Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu merupakan seorang yang cerdik, pandai, berpikir tajam, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Yahya itu teguh pendirian dalam beribadah. Nah, ada sebuah contoh. Nabi Yahya itu tetap menyampaikan larangan Allah kepada seorang raja Herodes, yaitu yang mana raja tersebut ingin menikahi anak tirinya. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Yahya, kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan sesuatu yang benar, menghormati kedua orang tua, dan taat beribadah. Yang selanjutnya ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diutus untuk kaum Bani Israel, yaitu di Palestina, untuk mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelamatkan kaumnya yang sesat. Nabi Isa termasuk salah satu Nabi Ulul dan dilahirkan pada 622 sebelum Hijriah. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali dan Nabi Isa diangkat menjadi Nabi pada 29 Masehi. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Ada yang tahu? Ya, apa, Mbak? Bisa berbicara sewaktu masih bayi. Ya, benar, tepuk tangan. Jadi salah satu mukjizat Nabi Isa yaitu berbicara dengan manusia ketika masih bayi. Selanjutnya ada atas izin Allah beliau menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, dan selanjutnya bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra, orang buta, atau orang tunanetra. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Isa yaitu harus menjaga kehormatan diri, orang tua, dan keluarga. Selanjutnya kisah tentang Ashabul Kahfi, yaitu menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di dalam gua. Nah, mereka itu hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi yang dipimpin oleh gubernur
yang kejam yang bernama Dakianus. Dakianus ini merupakan penyembah berhala yang fanatik. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi yaitu sebagai anak muslim kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. Nah, di sini Ibu ada sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin maju untuk mengisi pertanyaan? Ya, boleh maju. Siapa lagi? Ayo 2 orang. Terus Dah. Dan sekarang dijawab. Dibacakan soalnya. Ya, mempunyai seorang ibu yang solehah bernama Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Benar tidak? Terus menghalangi Raja Firodus yang akan menikah dirinya itu adalah Nabi Yahya. Betul tidak? Ya. Ditelan ikan paus karena meninggalkan kaum Ninawa, yaitu Nabi Yunus. Benar atau salah? Mendapatkan keturunan pada usia yang sangat tua, yaitu Nabi Zakaria. Betul atau salah? Betul. Oh, ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kita bisa mengimplementasikan keteladanan-keteladanan Nabi tadi pada kehidupan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu absen dulu ya. Ani, Mina, ya sudah hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu 5 waktu ya. Buka buku paketnya halaman 56. Ya, sholat fardu 5 waktu. Kalian pasti sudah melaksanakan ya sholat fardu 5 waktu ya. Ya. Jadi pengertian sholat. Sholat secara bahasa adalah berdoa atau meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah, sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu ini hukumnya wajib ya. Dan dalam satu hari kita itu melaksanakan sholat sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ya betul. Nah, terus
Sudahkah kita tahu bahwa sholat fardu itu belum wajib bagi laki-laki dan perempuan yang masih kecil, yang masih bayi, yang masih umur 3 tahun. Namun jika anak sudah berumur 7 tahun, maka hendaklah mulai diperintah untuk mengerjakan sholat. Nah, jika anak sudah berumur 10 tahun dan tidak mau melaksanakan sholat, hendaklah dipukul dengan tangan dan tidak boleh menggunakan alat seperti kayu. Lalu ada hadis Nabi nih yang membahas tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Murus sibyanakum bisolati lisab'i sinina wasrubu hum alaiha li ashri sinina wa farqu bainahum fil masoji'i. Yang artinya, perintahkanlah anakmu sholat semasa umur mereka telah mencapai 7 tahun dan pukullah mereka setelah umurnya 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, sekarang kita saksikan video ini dulu ya. Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Sarah tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib kan? Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Wah? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Nana jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya. Iya. Rara mau sholat sekarang. Gitu dong. Nah, dari video tadi Nusa dan Rara ada yang mau menyimpulkan nggak? Ayo, siapa yang berani? Ya, jadi dari video tadi ya dapat kita simpulkan bahwa sholat fardu itu wajib hukumnya dan kita sebagai muslim, seorang laki-laki atau perempuan itu harus melaksanakannya. Ya. Lalu yang selanjutnya, sebelum kita melaksanakan sholat itu, kita harus memenuhi syarat sholat. Nah, di sini ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya yaitu beragama Islam, masuk akil balik, tidak hilang akal, seperti pingsan, gila, dan lain-lain. Lalu ada syarat sah sholat. Beragama Islam, mumayyiz, tidak hilang akal, masuk waktu sholat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, dan tertib. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang berani bacain niat sholat maghrib? Silakan Mas Eko maju. Tadi niat sholat apa, Bu? Niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin min salatil fati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mas Eko sudah menjawab dengan benar. Jadi Ibu kasih hadiah. Wah, terima kasih. Nah, kita tepuk sholat dulu ya. Oh ya, semua bisa berdiri. Kita tepuk sholat dulu ya. Tepuk sholat ada 2 rakaat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Ya, kita sama-sama ya. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Peace. Oke, Ibu prasensi terlebih dahulu nggih. Mar'atul Qudsiyah. Nesta Della Anggita. Alhamdulillah semuanya nihil. Oke, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang membiasakan akhlak terpuji. Di antaranya ada husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Nah, ada yang ingat kan? Apa pengertian dari husnuzon? Tawadu, tasamu, ta'awun. Masya Allah, pinter banget ya anak-anak Ibu. Pasti ini udah pada belajar ya tadi malam. Oke, karena sesuai perjanjian Ibu ya, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang akhlak terpuji itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bermain ular tangga. Nah, di sini Ibu sudah membuat ular tangga di mana setiap kotak ini mempunyai beberapa pertanyaan. Nah, sebelum memulai, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang tata cara dan peraturannya. Jadi nanti kalian itu akan maju satu persatu sesuai dengan urut absen. Kemudian setiap anak mempunyai kesempatan 2 kali untuk melempar dadu ini. Kemudian apabila pion ini masuk ke dalam kotak yang berisi tangga, otomatis pion tersebut akan naik. Namun sebaliknya, jika pion tersebut ini
masuk ke dalam ekor ular, otomatis pion ini akan turun. Ya. Nah, mempunyai 2 kesempatan ya. Jadi setiap satu pertanyaan dengan jawaban yang benar akan Ibu beri nilai 50 dan akan Ibu hitung sebagai nilai ulangan harian. Terkait dengan peraturan dan tata cara, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah jelas ya? Oke, silakan untuk absen pertama Mbak Mar'atul Qudsiyah. Ya, bisa dilempar. Nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ya, bisa diambil dulu soalnya. Ya, bisa disebutkan pertanyaannya. Sebutkan satu dampak positif dari sikap tawadu. Oke, Ibu beri waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Jika sudah, bisa diutarakan jawabannya. Mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dengan orang lain. Gimana teman-teman? Benar? Oke. Ya, silakan lanjut yang kedua, lemparan kedua. 6. Ya. Ya, bisa diambil pertanyaannya. Silakan dibacakan terlebih dahulu. Apa pengertian dari tasamuh? Ya, Ibu beri waktu. Silahkan untuk dijawab. Sikap lapang dada atau tenggang rasa. Gimana anak-anak? Jawabannya benar? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Mar'ah. Oke, selanjutnya nomor absen yang kedua, Mbak Nesta Della Anggita, silakan maju ke depan. Ya, ini bisa dilempar terlebih dahulu dadunya. 2 ya, 1, 2. Silakan diambil pertanyaannya. Bisa dibacakan. Ada berapakah hukum husnuzon kepada sesama? Oke, Ibu beri waktu. Silakan dijawab. Hukumnya ada 3, yang pertama wajib, yang kedua sunnah, dan yang ketiga jaiz. Gimana anak-anak? Benar? Benar. Silakan yang kedua. Lemparan yang kedua. 4 ya. Oke, diambil pertanyaannya. Bisa dibacakan? Sebutkan satu contoh perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh. Oke, Ibu beri waktu untuk berpikir. Ya, silahkan. Jawabannya tidak Halangi. tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaan yang tidak perasaan benci. Terdapat rasa benci. Gimana anak-anak, jawabannya benar? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah menjawab dengan benar. Ibu rasa kalian itu sudah cukup paham ya terkait dengan materi ini, yaitu yang pertama ada husnuzon. Apa sih pengertian dari husnuzon? Ya, berprasangka baik. Contohnya yaitu seperti kita itu orang yang selalu berpikir positif dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Kemudian ada tawadu. Apa sih pengertian dari tawadu itu? Ya, contoh dari tawadu itu rendah hati seperti ketika bertemu orang tua kita salim, kemudian ketika berperilaku kita sopan dan santun, seperti itu. Yang ketiga ada tasamuh. Apa sih pengertian dari tasamuh? Ya, contoh dari toleransi ini, kita itu bisa menghargai segala jenis perbedaan, baik perbedaan keyakinan, pendapat, ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir itu ada ta'awun. Ya, benar. Ta'awun apa sih artinya? Ya, tolong menolong. Tolong menolong ini banyak banget ya contohnya. Bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti membantu orang tua, membantu kakek, nenek, teman yang sedang kesusahan, dan semuanya. Nah, Ibu harap kalian itu dapat mengimplementasikan dari perilaku baik ini ya, termasuk dari husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini.
Untuk menutup pembelajaran pada kali ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita pada hari ini akan mempelajari tentang materi menyayangi binatang sesuai syariat penyembelihan. Ya. Ada yang tahu perbedaan menyembelih dengan membunuh? Ya, perbedaannya menyembelih itu dengan ya niat tadi, niat, terus menyembelih dengan doa, terus menyembelih dengan aturan syariat. Nah, terus yang pertama ada materi yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Ketentuannya yang pertama, penyembelih beragama Islam. Nah, penyembelih itu harus beragama Islam. Jadi, jika yang menyembelih hewan tersebut itu bukan agama Islam, bukan beragama Islam, maka hewan yang disembelih tadi itu tidak sah, tidak boleh dimakan. Nah, terus yang kedua, penyembelih berakal dan baligh. Jadi penyembelih itu harus berakal. Jadi tidak boleh orang gila itu menyembelih hewan. Terus orang yang masih kecil di bawah umur itu tidak boleh menyembelih hewan, karena tidak boleh dimakan kalau yang menyembelih orang tersebut. Yang ketiga, menyembelih dengan sengaja. Nah, disengaja bukan nggak sengaja, bukan tidak sengaja, harus disengaja. Jadi ada orang tersebut ingin menyembelih hewan tersebut gitu loh. Terus yang keempat itu penyembelih membaca bismillah. Jadi orang yang menyembelih itu dibaguskan, yang lebih baik itu membaca bismillah. Terus ketentuan hewan yang disembelih. Ya, ketentuan hewan yang disembelih itu ada dua. Yang pertama, dalam keadaan masih hidup. Jadi hewan yang sudah mati, yang kena penyakit sudah mati, terus dicekek mati, itu tidak boleh disembelih, karena itu sudah menjadi bangkai.
Karena dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikumul maitatu. Nah, diharamkan bagi kamu sekalian memakan bangkai. Nah, bangkai tersebut tidak boleh dimakan, walaupun disembelih itu tidak bisa. Terus yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Nah, contohnya kayak gambar tersebut ada ayam, ada sapi, ada bebek, angsa. Ya. Terus ketentuan alat penyembelih. Nah, yang pertama itu alat yang digunakan harus tajam nih. Tajam ya. Ini golok. Harus tajam yang dapat melukai hewan tersebut. Jadi kalau diginiin ke leher keluar darah. Terus yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang atau kuku dan gigi. Yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam, yang bisa melukai lah. Terus tata cara penyembelihan. Nah, sini saya sudah membawa sapi ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan lubang penampung darah. Di sini dilubangi dulu. Terus yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Misal kiblat sana ya. Jadi dihadapkan yang bagian lambung kiri itu di bawah, dihadapkan kiblat. Kirinya mana? Ini kan? Ya. Ya, kiri kayak gini. Nah, yang kiri itu di bawah, terus dihadapkan kiblat. Terus yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat dan diikat, dipegang, diikat gitu loh, biar tidak diger, biar tidak memberontak gitu loh. Yang keempat, leher diletakkan di atas lubang gini, di atas lubang. Terus yang kelima, itu berniat menyembelih. Orang yang akan menyembelih itu niat, saya mau menyembelih gitu. Terus membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang seterusnya, arahkan pisau atau alat penyembelih, pisau atau golok atau apa aja lah, pada bagian leher hewan. Terus pisaunya itu atau golok diletakkan di lehernya. Terus sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makan dan urat lehernya. Nah, gini diputus disembelih. Sembelihlah sampai urat urat tenggorokan, terus saluran makan, terus urat leher. Ini penting ya, harus tiga-tiganya tersebut itu harus putus. Ini harus putus ya. Sudah selesai. Terus ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya. Baik, karena hadir semua, langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai materi toharoh. Salah satu bentuk dari materi toharoh itu ada yang namanya wudu. Wudu adalah cara mensucikan dari hadas kecil dengan menggunakan air. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya syarat wudu. Ada yang tahu syarat wudu ada berapa? Ya, oke. Selanjutnya rukun wudu, ada yang tahu rukun wudu ada berapa? Oke, syarat wudu yang pertama itu ada beragama Islam, yang kedua ada balik, yang ketiga ada berakal sehat, yang keempat ada air suci yang mensucikan, yang kelima itu mengetahui tata cara wudu, dan yang terakhir yaitu mengetahui hal yang membatalkan wudu. Oke, yang selanjutnya itu ada rukun wudu. Rukun wudu yang pertama yaitu niat dalam hati, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian rambut atau kepala, yang kelima membasuh kaki, lalu yang terakhir secara tertib atau secara urut. Oke, yang selanjutnya yaitu ada yang namanya hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu yang pertama ada segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, yang kedua itu ada tidur, dan yang ketiga yaitu bersentuhan dengan lawan jenis. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya itu kita mau menguruti langkah-langkah wudhu. Di sini Ibu sudah mempunyai beberapa nomor, nanti silakan kalian urutkan, nanti Ibu akan tunjuk satu atau dua anak. Oke, sebelum kita mengurutkan, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Sudah tahu lagunya seperti apa? Oke, silahkan berdiri terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Oke, boleh duduk. Oke, selanjutnya karena kita sudah menyanyi, mungkin kalian sudah tahu beberapa urutan-urutannya. Silakan, di sini ada yang ingin maju ke depan. Jika tidak ada, Ibu akan tunjuk. Ada yang ingin maju ke depan? Oke, silakan Mbak Ani maju ke depan. Oke, caranya tinggal diurutkan ya. Di sini Ibu mempunyai gambar, yaitu gambar dari awal, dari cuci tangan sampai dengan kaki. Silahkan bisa diurutkan. Jangan ditutupin. Oke, betul ya teman-teman. Dari urutan yang pertama itu ada mencuci tangan, yang kedua ada berkumur-kumur, yang ketiga membasuh hidung, yang keempat membasuh muka, yang kelima tangan sampai ke siku, yang keenam yaitu mengusap sebagian rambut, yang ketujuh yaitu mengusap telinga, membasuh telinga, yang kedelapan yaitu mencuci kaki. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani. Tepuk tangan untuk Mbak Ani. Oke, sampai sini ada yang ingin maju lagi? Satu orang lagi, ayo, siapa yang ingin maju atau Ibu tunjuk? Oke, coba Mbak Mina maju ke depan. Silakan Mbak Mina untuk mengurutkan. Ada angkanya.
Oke, betul ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mari kita simpulkan ya. Coba Ibu mau bertanya, syarat wudhu tadi ada berapa? Oke, rukun wudhu ada berapa? 6. Hal yang membatalkan wudhu itu ada apa saja? Makan, tidur, bersentuhan dengan lawan jenis. Oke. Kita nyanyi lagi boleh? Oke, sambil duduk aja nggak apa-apa. Baik, sebelum kita tutup kita nyanyi lagi ya. 1, 2, 3. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Oke, baik, karena jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa, udah ada di situ sih. Gak apa-apa. Iya. Ini Pak. Ini dijepit. Berdiri. Kok pimpin doa. Salam itu. Berdiri salam. Ayo, udah mulai. Jika berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Bagaimana hari ini? Apakah semuanya baik? Alhamdulillah, luar biasa. Lanjut langsung saja Ibu presensi ya pada pagi hari ini. Pertama Mbak Sinta, Mbak Zahro, Mas Eko. Oke, hadir semua ya. Ibu akan mengecek kesiapan kalian. Bisa LKS-nya diangkat semuanya? LKS bawa semuanya? Bawa. Oke, bagus, pintar. Oke, untuk mengawali pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati mulai selesai. Oke, masih semangat anak-anak? Masih. Coba bisa berdiri dulu semuanya dan kita menyanyikan lagu Siap Belajar. Ayo bisa berdiri semuanya. Kelas 7A? Siap, Bu. 7A? Siap, Bu. Siap, Bu. Kelas 7A? Siap, Bu. Siswa kelas 7A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 7A semuanya hebat. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Terima kasih. Sebelumnya telah membahas tentang definisi tayamum, kedudukan tayamum, sebab diperbolehkan tayamum dan juga syarat tayamum. Coba bisa dijelaskan bareng-bareng ya, pengertian tayamum itu apa? Bisa dibaca.
Oke, terus kedudukannya apa? Oh ya, terus kenapa kok diperbolehkan tayamum? Oke. Oke, kemudian syaratnya apa? Syarat tayamum. Menggunakan debu, disengaja, mengusap wajah dan kedua tangan, menghilangkan najis. Ya, mengetahui arah kiblat. Ya. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukunnya tayamum dan juga tata cara tayamum. Oke, rukun tayamum itu ada 5, ya, ada 5. Yang pertama, memindahkan debu dari tangan ke muka dan juga ke kedua tangan sampai siku. Kemudian niatnya itu nawaitu tayamum listibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga ada mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir ada tertib. Nah, selanjutnya ada tata cara tayamum. Bisa disaksikan dulu ya videonya teman-teman. Bisa diperhatikan, nanti kita praktek bersama-sama ya. Bisa diputar nanti kok. Ibu mengambil materi dari NU online ya. Oke, bisa dipahami ya? Coba kita praktekkan sambil berdiri semuanya. Ya, jadi kita misalkan ini adalah debu. Jadi meja kalian itu sudah terdapat nampan dan berisi debu ya di situ. Kita praktekkan. Kemudian kita kibaskan. Selanjutnya langsung apa? Muka, iya muka. Nah, udah. Terus kita pindah, nggak boleh yang tadi. Terus kibaskan lagi. Kemudian tangan. Jadi kanan dulu, kayak gini ya. Bisa dilihat. Nah, ya, terus lanjut. Ya, seperti itu. Dah. Coba ada yang berani maju untuk mempraktekkan? Oke, sini Mbak Zahro. Bagaimana tata cara tayamum yang baik dan benar? Misalkan ini adalah debu. Ya, terus kibaskan. Ya. Terus ke muka.
ke tempat yang debu lagi. Iya, tapi yang beda. Oke. Terus ke tangan, baik tangan kanan. Ya, betul. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Zahro. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini pembelajaran yang kita pelajari itu ada rukun dan juga tata cara tayamum yang baik dan benar. Rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama itu menyengaja. Jadi nggak boleh kalau misalkan nggak sengaja ada debu nempel di muka terus kita diniatkan untuk tayamum, itu nggak bisa, nggak boleh, nggak sah ya. Kemudian ada niat, terus mengusap wajah secara menyeluruh, mengusapkan kedua tangan sampai siku-siku, dan juga tertib. Apa itu tertib? Jadi itu harus urut, nggak boleh tangan dulu baru muka, itu nggak boleh ya. Kemudian tata caranya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi intinya kita harus menggunakan debu yang suci. Kemudian saat kita meletakkan tangan ke debu, kita harus 2 tempat yang berbeda, tidak boleh sama. Nah, jadi itu ya kesimpulan pada pagi hari ini. Jangan lupa besok belajar, dan di sini Ibu sudah siapkan soal tentang tayamum tadi, bisa dibagikan ketua kelas ya. Nah, oke. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini berangkat semua atau ada yang nggak masuk? Iya. Absen dulu ya. Mbak Sinta, Mbak Mina, Mas Eko. Ya, alhamdulillah hadir semua. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Bukan. Artinya apa? Ya, percaya. Ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa kitab Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk dijadikan pedoman hidup manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Iman kepada kitab-kitab malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Ya. Ada yang tahu hukumnya apa? Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah? Fardu ain. Ya. Hukumnya fardu ain, yaitu jika kita beragama Islam, maka kita akan percaya ya, meyakini bahwa kitab-kitab kitab-kitab Allah. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang murtad. Ini terus ada nama-nama kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Menggunakan bahasa Ibrani. Ya, diturunkan hanya untuk orang-orang Bani Israel saja. Ada yang mau baca isi kandungannya? Ya, silakan. Ya, yang pertama ada ajaran tauhid atau pengesahan Allah. Yang kedua ada nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga ada hukum syariat, dan yang keempat ada kisah dan sejarah nabi terdahulu. Ya.
Selanjutnya. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Zabur berasal dari kata Zabara Yasburu Zubran yang artinya menulis. Ditulis menggunakan bahasa terdiri dari 150 surat yang isinya itu tentang nasihat, terus sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujian. Terus isi kandungannya ada ajaran tauhid, kata-kata hikmah dan nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu Eungolion yang berarti kabar gembira. Maksudnya kabar gembira ini kayak Nabi Isa memberikan kebahagiaan berupa akan adanya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, yang dimana nabi tersebut itu nabi yang sangat mulia, ya kan. Kitab Injil ini juga berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada isi kandungan dari kitab Injil. Yang pertama ada ajaran tauhid, yang kedua hukum-hukum syariah, yang ketiga nasihat-nasihat kebaikan, dan yang terakhir sejarah nabi-nabi tertentu. Ada juga suhuf. Ada yang tahu suhuf itu apa? Suhuf merupakan lembaran-lembaran yang terpisah, yang isinya itu sama itu berisi tentang wahyu yang diberikan oleh Allah. Sebagian isi suhuf itu sebenarnya sudah hilang ya, tapi ada dalam Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 41 yang berisi yang pertama, seorang yang berdosa tidak akan menikmati dosa orang lain. Yang kedua, perbuatan manusia itu akan diperlihatkan kepadanya. Yang ketiga, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan yang terakhir, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab suci ini ditulis menggunakan bahasa Arab. Kitab suci ini, Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai nuzulul Quran oleh umat Islam karena tanggal 17 Ramadan itu kan Nabi Muhammad bertapa kan ya di Gua Hiro, yang kemudian pada tanggal 17 Ramadan itu pertama kalinya diturunkan Al-Quran. Selama kan berangsur-angsur kan ya Al-Quran diturunkan selama berapa? 22 terus kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Selanjutnya kenapa? Terus? Terus? Oke. Untuk memperjelas lagi, kita buat kelompok ya. Kelompok ya. Ya, langsung hitung ya. 1 2 3 4 nanti 1 2 3 4. Kelompok 1 tentang Al-Quran ya. Kelompok 2 Injil. Kelompok 3 salah. Yang terakhir perwakilan saja ya. Mau kelompok berapa yang maju? Ya udah. Ya, ini Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad. Terus ditulisnya menggunakan bahasa Arab. Dan isi kandungannya itu akidah, syariah, akhlak, kisah-kisah umat terdahulu,
berita-berita tentang masa yang akan datang, prinsip dan dasar hukum yang berlaku bagi alam semesta termasuk Indonesia. Manusia. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, lanjut. Nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah mendapatkan kesempurnaan, yang kedua menambah motivasi, yang ketiga menambah sikap optimis, dan yang terakhir menambah keyakinan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia nggak sih? Iya. Ya, oh iya. Dia beri sini sama tadi. Tapi gue bikin lucu kayak waktu ini kayak kayaknya pilih berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah sarapan belum? Ya, nanti beli sendiri ya. Apa ya? Sekarang sebelum memulai pembelajaran kita lebih alangkah baiknya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua nggih? Nggih. Oke, sekarang pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah, selain kita mempelajari ini, kita juga akan mempelajari salah satu hukum bacaan, yaitu qalqalah. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini itu yang pertama kita bisa memahami makna dan juga mampu mengamalkan sikap optimis, ikhtiar, dan juga tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, diharapkan kita juga bisa membaca Al-Quran dengan hukum bacaan yang baik dan benar. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada optimis. Di sini ada yang tahu optimis itu artinya apa? Ya, betul. Sifat optimis itu bahasa enaknya itu positive thinking ya. Positive thinking mempunyai pemikiran yang positif. Kemudian lawan dari optimis itu kan pesimis. Pesimis itu ya negative thinking lah. Nah, dalam mengenai optimis, Allah itu juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kalian bisa lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, artinya bisa kalian baca sendiri-sendiri. Nah, pada ayat ini Allah itu memerintahkan kita untuk tidak berputus asa kepada rahmat Allah. Artinya apa? Artinya kita itu diperintahkan untuk selalu bersikap optimis dalam dalam menghadapi segala persoalan apapun lah. Paham ya optimis itu tadi? Paham? Nah, yang kedua itu ikhtiar. Ikhtiar apa artinya? Iya, betul. Nah, ikhtiar itu artinya bersungguh-sungguh ya dalam ya mencapai harapan, keinginan ataupun cita-cita. Nah, jadi ketika kita ingin meraih
suatu keinginan, suatu harapan, kita juga harus berusaha bersungguh-sungguh, kita juga harus mengupayakan apa yang kita inginkan. Nah, mengenai ikhtiar, Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, itu di buku ada ya. Nah, ini surat ini tuh menjelaskan bahwa seorang manusia itu tidak akan memperoleh selain apa yang dia usahakan. Berarti ketika kita menginginkan sesuatu, kitanya itu nggak usaha, tidak mengupayakan, berarti ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, tapi sebaliknya kalau kita menginginkan sesuatu tapi kita mengupayakan itu, ya insya Allah kita akan mendapatkannya. Nah, yang ketiga itu ada tawakal. Tawakal itu artinya apa? Berserah diri, ya, berserah diri kepada Allah. Nah, jadi tawakal ini artinya berserah diri kepada Allah atas hasil dari usaha yang kita lakukan. Nah, ketika kita sudah optimis, kemudian kita sudah ikhtiar, berusaha, nah langkah selanjutnya yang dilakukan itu adalah tawakal, berserah diri kepada Allah, karena Allah itu kan tahu yang tahu hambanya itu kan Allah ya. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, insya Allah Allah itu pasti mau bantu kita kok. Nah, terus Allah dalam tawakal ini Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Ada yang mau membaca? Mau? Monggo. Coba Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi Lintalahum lang faddu min haulik. Ya, betul. Tepuk tangan buat Isma. Nah, pada ayat ini Allah itu memerintahkan kita ketika kita sudah mempunyai tekad yang bulat, kemudian kita sudah mengupayakannya, kita sudah berusaha dengan bersungguh-sungguh, maka kita harus bertawakal, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Paham ya? Berarti tadi optimis, ikhtiar, dan tawakal, paham? Paham. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum bacaan qalqalah. Di sini ada yang tahu qalqalah itu artinya apa? Memantul. Memantul. Huruf qalqalah itu ada berapa sih? Ya, 5. Ya, 5. Apa saja? Ya, biasa kita sebut itu gampangnya itu bajuri. Nah, ya betul. Pinter sekali kalian. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi 2 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro ini sering kita sebut dengan qalqalah yang kecil. Nah, lafadz itu dibaca qalqalah sugro apabila terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun, itu namanya qalqalah sugro. Nah, yang kedua, contohnya ya, contoh. Coba kalian lihat. Absoruha. Nah, di sini itu huruf qalqalahnya kan yang ba itu. Ba itu huruf qalqalah. Nah, di situ harokatnya sukun. Itu namanya qalqalah sugro. Nah, yang kedua itu qalqalah kubro atau qalqalah yang besar. Nah, lafal bisa dibaca qalqalah sugro itu apabila terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakofkan sehingga membaca huruf qalqalah itu tuh sukun. Contohnya kul huwallahu ahad. Huruf qalqalahnya kan dal. Nah, dal itu kan harokatnya hidup terus diwakofkan. Nah, berarti kan dibacanya jadi sukun. Nah, itu namanya qalqalah apa? Kubro. Nah, sekarang Ibu tunjuk ya satu-satu. Coba Mbak Sela. Ini hukum qalqalah apa coba? Qalqalah kubro. Kenapa? Karena terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tapi diwakafkan sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Mana huruf qalqalahnya? Yang akhir. Dal ya? Ya, betul. Selanjutnya Mbak Ika. Ini apa, Mbak? Qalqalah sugro. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah yang berharokat sukun. Betul. Yang terakhir
Mana ya? Mbak, ini kol-kolah apa? Bro, Ya, kenapa? karena ada huruf ba di akhir. Huruf kol-kolah ya. Terus berharokat, hidup, kemudian diwakofkan, maka huruf kol-kolah itu dibaca sukun. Oke, semua pintar. Tangan buat kita semua. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, wajahnya berseri-seri sekali. Oke, sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan masuk ke long term memory kita. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Madin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Sheila, Ani, Mina, Ika, Maratul, hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran kan kita udah ada kesepakatan ya, kelas itu harus dalam keadaan bersih, rapi, pakaiannya juga. Coba dilihat kolong mejanya atau di bawah kursi ada sampah atau enggak. Ya, oke, bersih semua ya berarti. Oke. Kita masuk ke pembelajaran. Siapa yang udah belajar tadi malam? Belum. Kenapa lupa? Klasik ya, alasan klasik. Terus, oke, jadi hari ini itu kita akan membahas tentang riya. Siapa yang tahu riya? Ya betul, pamer. Riya ini menurut bahasa artinya memperlihatkan atau pamer, sedangkan secara istilah yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar mendapat pujian. Nah, riya ini sama dengan sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan orang tersebut nantinya mendapat pujian. Nah, riya ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada riya jali, dan yang kedua ada riya kafi. Nah, riya jali ini yaitu seseorang melakukan ibadah atau kebaikan yang disengaja di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian. Sedangkan riya kafi itu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi maksudnya juga agar dia itu ingin dihormati dan mendapat pujian. Sampai sini paham? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita membagi ke kelompok. Karena kan kemarin tuh kelompokannya kan sama temen sebangku ya. Sekarang itu kelompokannya sama teman belakangnya. Nah, coba
sama teman belakangnya itu didiskusikan siapa yang jadi ketua kelompoknya, coba tim kelompok. Oke, siapa? Isma jadi kelompok? Mbak Atul, oke, Mbak Atul. Mbak Ani, oke, Mbak Ani ya, jadi ketua kelompok. Oke. Ketua kelompok silahkan ambil gulungan ini buat urutan kelompoknya. Oke, dibuka coba. Siapa yang dapat 1? Angkat. Ya, Zahra. Terus 2, Sinta. 3, Ani. 4, Maratul. Oke. Coba masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Nah, ambil soal sesuai urutan 1 mana? 2, 3, 4. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, udah dapat semua? Sudah. Kan di situ ada soalnya ya. Coba kalian diskusikan sama teman kelompoknya buat cari jawabannya. Cukup ya? Cukup. Oke, kelompok 1 coba dibacain sambil berdiri. Dapat pertanyaan apa sama jawabannya apa? Pertanyaannya itu sebutkan contoh ria jali. Contohnya itu seseorang yang baru mau melakukan sedekah apabila ia ada di tengah-tengah orang lain dengan harapan untuk mendapat pujian. Oke, betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong. Kelompok 2 coba berdiri, dibacain dan dijelaskan. Sebutkan contoh ria khafi. Ria khafi itu ria yang sembunyi-sembunyi dalam niat. Contohnya seseorang yang melakukan sedekah atau ibadah lainnya disertai keinginan untuk dipuji manusia. Betul atau enggak? Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Kelompok 3 berdiri. Akibat buruk dari perbuatan ria diantaranya yang pertama sulit mendapatkan taufik dan hidayah, menghapus pahala amal baik, mendapat dosa besar, selalu merasa tidak tenang, hilangnya wibawa, menyebabkan seseorang bersikap membanggakan diri, mudah terpengaruh oleh prestasi sendiri dan senantiasa sombong. Betul atau enggak? Betul. Tepuk tangan. Kelompok terakhir. Bagaimana cara menghindari perilaku ria? Yang pertama, melatih diri untuk selalu ikhlas. Yang kedua, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji. Yang ketiga, mengendalikan diri agar tidak marah saat diremehkan. Yang keempat, selalu mengembalikan segala bentuk pujian yang diucapkan orang lain kepada Allah, karena hanya Allah yang pantas untuk mendapatkan pujian dari makhluk ciptaannya. Dan yang terakhir, lakukan segala sesuatu karena mengharap keridhaan Allah dan bukan karena mengharap pujian dari orang lain. Betul atau enggak? Betul. Oke, tepuk tangan. Oke, udah betul semua. Coba kita simpulin bareng-bareng ya pembelajaran hari ini. Hari ini belajar tentang ria. Artinya apa? Pamer. Nah, ria itu sama dengan sifat sum'ah ya. Nah, ria itu ada 2, ria apa? Sama ria kafi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Semoga kedepannya kita selalu diberi kesehatan, semangat untuk terus menuntut ilmu. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, ayo kita doa bersama-sama. Penutup majelis. Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Nah, terima kasih semua. Udah kan? Dari tuh baik. Foto apa, Ra? Foto. Lale. Ya. Oleh Mas apa? Ya. Enggak.